Alhamdulillah. Tinggal nunggu aja. Nikah lagi? Bukan, anakku yang nikah kok nikah lagi. Tapi kan pengen Gendong kan? Iya tahu. Jangan sampai situ marah, saya marah loh. Nanti marah-marah loh. Ayo. Iya. Gua buka. Hiji dua tilu der. Ada Opa Jarwo kuat. Bentar lagi. Sudah tua banget gua, Le. Kan bentar lagi mau punya cucu ya? Lah iya. Katanya mau nikahin. Udah kan? Udah. Iya. Nikahin anak udah. Alhamdulillah. Tinggal nunggu aja. Nunggu nikah lagi? Bukan, anakku yang nikah kok nikah lagi. Kok nggak pakai ini? Emang udah keganggu? Bukan, gua nggak nyaman aja kalau pakai yang namanya apa namanya ini? Headset. Iya. Nggak biasa. Soalnya kan bukan penyiar dan bukan pilot. Iya. Berarti nggak pakai itu ya? Nggak usah. Nggak perlu ditanyain lagi. Udah, nanya apa? Ya maksudnya nanti kan saya biar laporan ke RT setempat. Buat apaan? Karena ini kan apa-apa tuh podcast. Lapor sama RT, Pak, saya podcast pakai ini tuh udah ada catatannya. Nggak perlu lah. Emang ada. Cukup izin aja cukup RT mah untuk bahwa kita ini ada yang namanya konten YouTube udah selesai. Nggak perlu detail segala macam ini lu terangin ke dia. Emang begitu artinya gini, Pak ini saya podcast tapi pakai headset ya katanya. Iya Pak. Nanti kalau misalkan nggak ada yang pakai headset, laporan saya. Nah berarti saya tinggal lapor nanti. Ya lapor aja, tinggal RT doang. Iya, berarti dari sini nggak bisa pulang. Lah, kenapa urusan begini masa nggak bisa pulang? Ya, kan ditanya. Memang gua kriminal apa? Tapi kan ini kan. Ya gua pakai. Anjing. Dah. Nggak nyaman. Hah? Nggak nyaman kayak? Iya nggak nyaman gua. Ya buka dong kalau nggak nyaman. Tadi lu nggak pakai, lu mau lapor RT. Gua pakai, lu bilang nggak nyaman. Aduh, saya tahu Om Jarwo ini dari kecil. Iya, nggak mungkin gua lahir langsung tua. Iya, maksudnya luar biasa loh Om Jarwo dari muda. Umur berapa waktu itu ngelawak tuh? Umur sekitar 20-an kan? Udah sekitar segitulah. 20 loh. Ya. Sekarang berapa coba? Sekarang 53. Lama lu hitung. Ya. Tinggal berarti 30 tahun. 30 tahun malang melintang dalam dunia komedi. Dan masih bertahan di dunia komedi sampai saat ini. Alhamdulillah. Pernah juga jadi striker juga pernah. Jadi pengumpan pernah. Pernah. Ya kan, jadi yang mikirin cerita juga pernah. Mikirin honor kapan turun juga pernah. Kalau itu mah semua. Itu mah semua. Hebat ya, luar biasa ya. Gitulah, Sule. Emang ngikutin zaman ya, Om Jarwo? Ya. Soalnya kalau kita tidak ngikutin zaman, kita ketinggalan. Penonton kita ini cepat lupa orangnya. Kita udah berapa lama nggak nongol di TV, udah mereka nggak tahu siapa ini. Dan ada momen-momen ya, waktu momen TV ini, Om Jarwo lagi. Iya. Momen TV ini macam-macam beda-beda ya. Lah iya. Apalagi di saat pandemi begini kan. Betul. Kita harus aktif di media sosial. Nah berarti YouTube ini baru? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan lumayan. Nih, ya sebelum ngobrolnya, takutnya nanti nontonnya cuma 1-30 menit. Jadi dari sekarang kalian harus subscribe dulu punyanya Om Jarwo. Namanya? Jarwo Kuat Channel. Jarwo Kuat Channel. Silakan untuk unsubscribe. Hai. Silakan subscribe. Oh ya, silakan subscribe sebanyak-banyaknya. Iya, sekali aja cukup. Ya, sekali aja, Ya, cukup. Sekali ya. sekali. Awas. Jadi dari semua Indonesia Enggak, hanya satu orang aja sekali. Jangan semua seluruh Indonesia, cuma sekali doang. Yap. Setiap orang sekali doang udah. Ya itu setiap orang sekali doang. Timbang subscribe aja bisa ribut begini. Dulu memang cita-cita jadi pelawak. Enggak, dulu enggak ada cita-cita jadi pelawak. Kenapa? Lu minum aja celaka enggak jadi. Nah, kayaknya ini menarik ini ceritanya. Iya. Kenapa melawan takdir? Enggak melawan takdir, Sule. Setiap orang itu kan beda-beda punya cita-cita. Dari kecil itu ada yang pengen jadi dokter, insinyur, pilot, segala macam dokter. Nah, di saat dia udah menanjak dewasa, pasti akan berubah itu cita-citanya. Awal dulu cita-cita pengen jadi apa? Dulu cita-cita ingin jadi dokter. Dokter? Iya. Kenapa? Dokter. Iya. Kenapa ya? Karena main-main sama perempuan dokter. bukan. Iya kan gitu. Enggak.
Kita ingin dalam arti ingin menolong orang lain. Oh, tujuannya itu. Itu. Cita-cita yang mulia dong. Lah iya dong. Nah, terus akhirnya Setelah SMA kelas 3, nah itu Rudi Sipit dia punya guru labak Diamor. oke. Nah, Rudi Sipit punya adik namanya si Aang. Kenalnya sama Aang. Aang itu satu kelas, Satu kelas. SMA sama gua. Iya. Karena gue suka nyeletuk-nyeletuk di kelas, dikenalin lah sama si Rudi abangnya. Oh, ini teman gua nih, lucu nih nyeletuk-nyeletuk. Dia di kelas. Diterima sama Rudi langsung. Diterima. Ntar gue batuk. Iya, nggak apa-apa. Batuk aja dulu. Jadi inget waktu syuting Usman 77 kita dulu ya. Iya, lucu jadi sih. kakek-kakek ya. Itu lucu sih itu. Sama Pak Cuk FK ya. Iya, Cuk FK. Kemana tuh dia tuh? Minjem duit mulu tuh. Sampai sekarang tuh masih ada yang takut gitu ya. Oke. Aduh, ini ngomongin Pak Cuk apa karir gua? Ya, karir Bang Jarwo. Nah, di saat tahun 1985, Ush, 80-an berarti ya. ya 1985, setelah Isya 1985. Nah, waktu itu Beda dong. kita Beda dong. dikit 845 beda dong. Itu perang di Ponorogo. Sri Mulat Heeh. itu ngadain lomba lawak. Iya. Berarti seangkatan sama Stokon You. Stockholm dia itu sama grupnya dulu kan Bagito. Bagito, iya. lebih dulu. Oh, berarti setelah Bagito. Nah. Diamor lah. Diamor, iya setelah Bagito pasti Diamor lah. Ya berarti Bagito dulu. Iya Bagito dulu. Hmm. Nah baru Diamor. Nah Diamor itu satu angkatan sama Gideon. Gideon itu pecah lahirlah 4 sekawan. Oh, Sion Gideon. Sion Gideon, Oke. Sion, Jimmy, Derry, Ginanjar. Ya, Mereka pecah. Kenapa? Anda yang mecahin? Bukan. Kok bisa pecah? Lah ngurusin grup sendiri aja kagak beres, gimana ngurusin grup orang lain gua? Oh, pecah sendiri. Pecah sendiri. Oke. Nah, biasalah urusannya gua nggak tahu apa-apa. Nah, itu satu angkatan. Nah, pas di Sri Mulat ikutlah lomba lawak Sri Mulat. Itu Bagito juga ikut lomba juga. Oh, sama Stokon You juga waktu Sama itu. Stockholm You masih. Juara waktu itu. Juara Bagito yang juara. Ah, terus Diamor? Enggak juara sama sekali. Oh, awal. Awal. Oke. Jadi kita nggak tahu bagaimana bikin materi yang lucu bagaimana itu belum ini. Rule-nya belum paham mungkin. Paham betul. Setelah kalah dari Sri Mulat, Setelah kita ikut lomba-lomba lawak lagi. terus-terusan kan lomba Kebetulan, lawak tuh. akhirnya kita bisa juara 1 terus. Oh, jadi Bang Komeng, Bang Mamo. Si Komeng masuk tahun 89. Oh, berarti Bang Rudi dulu sama. Rudi sebelumnya udah punya, lu jangan melotot ke gua dong, Oh, Le. iya. Biasa aja kali. Iya. Rudi punya grup. Punya grup. Udah ada tuh? Ada enak terus Enrik. Terus satu lagi siapa gitu lupa gua namanya itu yang. Si dia lah. Iyalah, pokoknya itu. Terus akhirnya Mamo masuk. Oh, Mamo dulu. Mamo dulu baru gua. Oh. Habis itu tahun 89 baru Komeng masuk. Oh, Bang Komeng itu terakhir ya. Terakhir tahun 89. Jadilah tuh di Amor ya kan. Jadi baru juara. Betul, akhirnya masuk kita ngelamar ke TVRI. Oh, oke. Si acara drama komedi. Namanya drama komedi, harusnya ada unsur dramanya. Hah? Di Amor ngelawak. Diomelin sama produsernya. Ini mana dramanya? Ini mana dramanya? Bukan ngelawak ini, dikumpulin semua pelawak kan. Iya. Nih contohnya di Amor nih. Ini drama komedi, bukan lawak. Di Amor kok ngelawak kata dia. Dikasih tahu semua pelawak di situ dikumpulin. Di situ ada macam-macam grup lawak, ada jali-jali grup dulu. Walaupun lawak juga tetap dramanya harus dapat nih. Harus dapet Oke. gitu. TVRI kan unsur dramanya kan kuat dia. Jadi dia harus di-combine sama Lawak. Gitu. Oke. Dari situ beranjak ke Terus. TPI. TPI. Ya, benar. Opera Diamor kan? Iya, benar. Di situ. Iya. Saya pertama kali lihat tuh di situ. Di Opera Diamor. Opera Diamond. Tahun berapa coba? Tahun 95. kurang lebih lah. Itu. 94 95. Iya ya, kok inget lu sih yang Oh, inget dong. Saya kan pengamat. Waktu itu masih pengamat, penonton. Iya. Nonton, makanya tahu Pak Jarwo tahu. Wah,
Ini Pak Jarwo nih pasti nih kan masih muda waktu itu kan. Iya dong. Tua nih pasti nanti nih. Kalau tahu dari mana? Lu sekarang Buktinya kan masa nggak tua-tua? bukan masalah buktinya, ya memang prosesnya seperti itu. Iya. Kan pilih. Nggak ada piling-pilingan begitu mah. Setiap manusia juga begitu, asal dari muda kemudian baru tua. Masa tua dulu baru muda kebalik gitu. Tapi saya nggak nyangka bener sama Om Jarwo. Nggak nyangkanya. Dulu tuh Om Jarwo dia pengumpan ya. Awalnya kan ngumpanin terus. Orang yang lucu tuh orang lain. Betul. Dan Om Jarwo bisa mencetak orang menjadi lucu karena umpanannya gitu. Amin. Nah sekarang berbalik nih. Betul. Apa yang membuat jadi kebalikannya? Ya karena TV-nya juga gitu. TV itu kan butuhnya orang-orang lucu-lucu. Benar. Yang nama pengumpan dianggap nggak lucu. Benar. Padahal pengumpan itu adalah figur sangat penting dalam sebuah grup lawak. Penyulut sumbu. Iya. Betul. Tanpa dia itu yang namanya rule, terus pembagian kelucuan itu kan dia yang bagi, membangkitkan suasana. Paling penting sebenarnya itu pengumpan. Ngumpan si A, si B, si C gitu. Nah, oke. Pas di ILK, nah di situ Trans 7 gua di situ jadi objek. Oh, awalnya dari situ. Dari situ Akhirnya terbentuklah. terbentuknya. Om Jarwo tuh yang sekarang tuh dituntut kalau nggak marah nggak lucu. Ah, Di rumah marah-marah juga nggak? enggak lah. Enggak. Suka ke bawah akhirnya. Enggak. Karena kan aslinya orangnya baik loh guys, tapi dari actingnya tuh kayak marahnya karena marah bener. Itu kan sandiwara. Kadang-kadang penonton kita itu kadang-kadang apa ya? Terlalu lugu, terlalu jujur, apa yang dilihat itu yang diambil. Padahal enggak, kita cuma bersandiwara di TV itu. Gua marah-marah. Terus kemudian gua dibully juga itu. Oh sempet? Ya bukan sempat, sering setiap ini. Oh gitu. Di TV kan sering itu dibully begitu. Oh, orang nggak paham berarti Nggak itu. paham, itu kan cuma sandiwara. Klarifikasi di sini. Tuh, Klarifikasi. nggak perlu. Cukup gua ngomong begini mereka juga udah tahu. Nggak maksudnya- perlu klarifikasi. Mau melakukan apaan? Kriminalitas, perkosaan anak orang apa? Enggak, maksudnya kan. Kagak. Hai guys, jangan gitu. Aku kan klarifikasi itu kan ngasih tahu sesuatu. Iya. Nggak marah kan? Ya nggak perlu lah terlalu resmi begitu dikasih tahu, diinformasiin. Hai guys, segala macam gua begini itu hanya dibully segala macam sandiwara. Kagak perlu. Ya tapi kan orang-orang kadang-kadang nggak mau tahu tentang hal itu. Artinya orang kalau melihat orang marah disangkanya pemarah, padahal kan enggak. Kagak. Dengan lu ngomong begini aja, oh semua udah tahu informasi itu. Nggak perlu lagi gue klarifikasi. Biar agak resmi tuh. Nggak perlu. Nggak perlu. Ya. Minum dulu. Apakah harus begitu ya? Minum itu sampai bunyi begini? Nggak enak kalau nggak bunyi. Coba. Ya kan? Padahal cuma air putih doang. Itu dia makanya. Nikmatnya di situ ya. Seninya di situ. Apapun yang kita lakukan itu harus dinikmati. Nah itu. Menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar. Nah, Saya mau minum nih. Lama-lama saya mandi nih. ya lu minum-minum aja, gue ngomong-ngomong. Ya orang mau minum diajak ngomong. Lah, lu minum-minum aja, gue ngomong-ngomong, lu minum-minum. Lu aja ngomong gue minum. Jangan sampai situ marah saya marah loh. Nanti marah-marah loh. Ayo. Enak situ tukang marah-marah. Tapi itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa ya. Kita ganti topik gimana? Boleh. Om Jarwo di rumah. Kalau di rumah gitu lagi diem tiba-tiba, duh, pengen marah nih. Ada nggak? Misal kan lagi kalau lagi syuting kan, ini gue lucu nih marah nih. Ini yang perlu diklarifikasi. Lah, kok diperklarifikasi? Yang namanya marah itu nggak ada niatnya. Ya. Kalau mau makan pasti ada niatnya. Aduh, gua lapar nih, gua mau makan. Ya. Ada. Gua mau mandi nih, ada niatnya. Mandi ada. Iya. Ini marah kok diniatin. Ya siapa tahu Pak Jarwo pengen menghibur keluarga. Misalkan ya lagi makan. Apa nih? Masak jengkol. Padahal pete, marah-marah situ, lucu gitu. Keluarga pada ketawa gitu. Ada niat ke situ nggak? Kan nanya, namanya juga nanya kan biar enak gitu. Oke, gue jawab. Ya. Nggak ada. Kenapa? Oh nggak ngaku keluarga berarti? Bukan masalah nggak ngaku keluarga.
Berarti nggak mau nyenengin keluarga dong. Nyenengin keluarga itu nggak harus dengan marah-marah niatnya. Tapi kan yang lucu itu. Belum tentu lucu. Orang-orang Gua marah-marah itu ngelucu itu di TV, bukan di rumah gua. Tapi- Rumah gua itu adalah realisme kepada yang namanya kehidupan gua. Ya tahu. Tapi kan di rumah ada TV. Iya di TV kan cuma ditonton. Ya. Lah emang gua ada di dalam TV-nya, Iya kan saya cuma nanya. Kalau misalkan tidak mau menjawab ya udah, nggak usah marah-marah. Yang marah, yang bikin marah tuh lu, pertanyaan lu itu nggak perlu bertanya seperti itu. Ya kalau nggak perlu bertanya. Cuma tanya Pak Jarwo pernah nggak marah di rumah? Udah titik di situ. Iya udah gitu kan tinggal dijawab. Nggak ada niat untuk memarahi orang. Nah gitu kan enak. Nggak ada niat. Guys, jadi Pak Jarwo tuh nggak ada niat untuk memarahi orang ya. Tuh, jadi enak. Nah malah kamera gue banting nih. Ini orang nggak pernah ketawa loh. Ini kalau syuting nggak pernah ketawa. Sekarang ketawa dia. Loh. Berarti lucu. Kalau yang ketawa sebel berak aja loh. Ya namanya kehidupan sehari-hari di rumah itu. Tapi gue lebih condong itu memang jarang sekali untuk marah-marah. Memang sih kelihatannya baik lah. Orangnya baik, murah senyum. Om Jarwo tuh murah senyum. Tawa, temu sama tiang listrik, tawa, temu orang-orang, tawa. Ya maksudnya murah senyum gitu. Kitanya juga. Lalu asik ada ya, tiang baik. listrik gue ketawa. Di tiang listrik tuh ada yang namanya pamflet sedot WC. Terus Iya. gue ketawa sama sedot WC begitu. Iya, ya kan ibarat. Hidup itu kan penuh ibarat. Ibarat Ibaratnya. Tambun. Oh iya benar. Ini Tambun. Jadi mau ditanya apa lagi? Ya terserah lu. Gua di konten lu yang nanya dong. Oh iya. Masa Iya, gua iya, yang iya. minta bertanya? Aduh, tapi ya, kalau kelihatan Pak Jarwo ini adalah laki-laki yang sangat bersahaja ya. Artinya bertanggung jawab sama keluarga, sayang sama anak dan keluarga. Amin. Katanya anaknya nggak sayang sama Pak Jarwo. Sayang, kata siapa? Ada berita rumor. Nggak ada berita apa. Bohong berarti itu ya. Itu hoax, jangan Hoax. dipercaya. Hoax ya itu ya. Iya. Baru nikah kan kemarin. Iya, anak pertama. Iya. Baru nikah. Sedih nggak? Iya sedih-sedih juga. Yang namanya anak pertama nikah, terus kemudian nggak tinggal sama kita lagi. Tapi ya kita ini proses alami. Ini berarti yang pertama ya pengalaman Betul. pertama menikahkan. Bagaimana rasanya? Ya rasanya tadi kamu udah gue bilang, lu bolak-balik aja. Tadi gue udah bilang, Iya. gue tuh sedih awalnya ya. Tapi gue berpikir bahwa ini adalah proses yang harus gue lalui sebagai orang tua. Kita harus melepaskan anak secara ikhlas. Harus seperti itu. Pas begitu dilepas anaknya, ya, nak, silakan kamu berjuang dalam kehidupan ini bersama suami kamu. Ya. Terus hari itu Pak Jarwo katanya langsung ke kamar terus nangis di tembok nyender gitu. Iya. Gue buka. Olahraga 5 jari. Olahraga. Aduh. Alhamdulillah. Gue jarang orangnya nangis. Jarang sedih. Dan jarang waktu anak pas begitu nikah nangis. nikah, ya nangis gue. Berarti ada anak berapa sih semuanya? Anak ada 3, 3. Berarti yang belum nikah? 2. Kenapa ini nikah duluan? Iya nggak tahu anak pertama. Anak Oh, iya. pertama, makanya dia nggak duluan. Masa anak ketiga yang nikah duluan? Kan ada orang yang nikahin sekaligus anaknya 3. Nah, kan beda umur. Oh beda. Beda, yang 75 yang pertama, kemudian yang 20, kemudian ada yang 17 tahun. Oh, yang masa langsung gue nikahin semuanya? Ya kan nggak tahu umurnya Nggak berapa. tahu umur apaan. Mau tahu dong gua umur anak gua. Ya. Menikah muda mau 17-an gua nikahin. Ya, kalau misalkan- bareng begitu. Nggak ada. Iya. Anak pertama doang udah Ya. emang pas tanggal umur 25 tahun dia udah nikah, udah ada jodohnya, udah gua nikahin. Tapi di balik kesedihan ada kebahagiaan. That's right. Apa yang membuat bahagia? Bahwa gua sampai bisa mengantarkan dia sampai dia menikah dan tanggung jawab gua udah selesai, dalam arti dia udah punya suami. Betul. Itu menjadi tanggung jawab suaminya. Di satu titik itu ya, bahwa gue selama ini ya Allah alhamdulillah bersyukur gue bisa sampai melihat anak gue sampai menikah. Tidak menyangka ya. Nggak menyangka sama Sama sekali karena seorang pelawak kan ya kayak cuek-cuek gitu padahal hatinya mau sama anak-anak sama itu kayak keluarga gimana ya. itu luar biasa. Gue sama anak sayang banget.
Nah ini dari istri yang Satu aja. Ntar gua siram satu aja. Nah, kan, oh berarti dari istri Istri 1. tiga-tiganya sebenarnya. Satu. Ya maksudnya anak 3. Ya. Dari satu biang. istri. Nah, ini penting banget ini ya untuk masyarakat. Kebanyakan orang berpikir bahwa pelawak itu istrinya harus banyak. Kalau nggak banyak nggak lucu katanya. Iya, katanya gitu. Nah, Om Jarwo sendiri kenapa bisa tidak seperti Bang Kiwil gitu dan yang lain-lain? Ya, lu lihat aja faktanya sekarang. Bagaimana kehidupan teman-teman kita. Gue nggak tega ceritanya. Iya sih. Ya gitulah. Nggak maksudnya rumor-rumor itu aja membantah rumor itu. Kenapa orang-orang tuh menyangka seperti itu? Seolah-olah pelawak itu doyan banget. Nikah kan enggak kan? Enggak semua bahwa komedian itu dicap seperti itu. Ya di lain profesi itu juga ada yang seperti itu. Iya kan? Tapi kebanyakan orang menganggap bahwa pelawak lah yang seperti itu. Kan enggak, buktinya Om Jarwo, Bang Komeng, Betul. Bang Udi kan Bener. masih satu. Iya, Nah satu. membantah itu apakah karena ketakutan orang-orang bilang, oh nanti kawin lagi, akhirnya ditahan? Ditahan sama siapa? Ya maksudnya ditahan nggak kawin lagi nih karena udah ada rumor gitu. Setiap laki-laki gue rasa ada keinginan untuk nikah lagi ya. Tapi gue nggak berani. Berarti ada keinginan nikah. Mungkin ada seperti itu ya. Cuma nggak berani. Nggak berani. Kalau berani berarti nikah lagi dong? Ya kalau berani ya. Tapi gue nggak berani bagaimana? Kalau maksa gue? Enggak, maksudnya kan antara berani dan tidak berani. Iya. Berarti ada keinginan nikah lagi. Ada. Ya. Nggak ada calonnya, nggak ada dari mana? Nggak ada. Nggak ada dia mau sayang. Ini lampu gue ganti lampu delman nih. Ngetetet dong, kecil banget. Ada, tapi Ada. tapi gue nggak berani. Gue memikirkan anak gue. Tetap ya yang dipikirkan itu anak ya. Nantinya mau kayak gimana kita kalau Apalagi anak gue perempuan semuanya. itu Itu kan, wah nanti bagaimana seorang bapak itu kalau ada dibenci sama anaknya, aduh sakit hati ini. bener. Bagaimana kehidupan kita nggak bakalan, pasti Berkah ya. pusing. Tapi pernah ada statement gini, Pak Jarwo. Pak Jarwo, kalau seandainya anaknya yang perempuan nikah sama pelawak gimana? Anda nggak mau, kenapa? Nggak mau. Sedangkan Anda seorang pelawak, Iya, kenapa? lu tahu kan bagaimana pelawak itu kelakuannya? Hah? Gue nyeritain pelawak lain sama juga nyeritain diri gue sendiri. Gue nggak mau. Ya itu kan perjalanan ya, Iya, perjalanan. nggak harus semuanya kita ungkapin. Benar. Itu. Artinya sekarang udah nikah juga udah selamat, alhamdulillah. Ya. kan, udah. Bentar lagi punya cucu. Insya Allah doain. Udah beli popok belum? Belum aja, wujudnya belum kelihatan. Udah beli popok. Oh masih dalam proses ya. Iya, nggak tahu lu urusan anak gua itu sama suaminya. Tapi kan harus ada izin dari Nggak perlu. kakeknya. Orang masa anak mau bunting harus izin sama gua dulu. Ya kan siapa tahu misal, Pak pengen popok apa nih, yang renda atau yang biasa? Ada gitu kali. Nggak perlu. Renda celana dalam ada rendanya. Lah kan popok juga celana dalam. Nggak beda. Popok celana dalam beda, Le. Kalau popok itu buat anak kecil, buat balita di bawah 5 tahunan. Ya tapi kan di dalam juga. Iya, tapi beda. Berarti nggak perhatian dong sama anaknya. Bukan nggak perhatian. Nah itu cucu gua aja belum lahir, belum apa-apa. Ya kan harus- Hamil aja belum anak gua. Berandai-andai sambil berdoa kan Enggak gitu. berandai-andai. Jangan pernah engkau berandai-andai, Sule. Enggak, jangan. Ya, kalau orang menikah pasti punya anak dong. Iya, kalau kita berandai-andai dan tidak tercapai, kita akan frustasi, kita akan bersedih. Itu nggak boleh dalam agama juga. Iya saya tahu. Mengalir aja. Tapi kan pengen punya cucu yang pertama. Pengen. Dengan gendong kan. Iya tahu. Cuma kita nggak usah berandai. Bagaimana kita prosesnya, pokoknya alami aja udah. Dijalanin. Dijalanin aja. Mau datang cepet syukur, nggak datang doain. Iya, gitu aja. Tapi- hidup mengalir aja, Le. Tapi kalau misalkan udah lahir nih, Nah, kira-kira pas begitu pertama gendong nih, pasti kakeknya nih. iya. Gendongnya tangan kiri apa tangan kanan? Kira-kira gitu. Kira-kira ini mah. Ya harus berencana dari sekarang. Tapi kan bisa latihan dulu, takutnya jatuh gimana kan, kalau sayang sama anak mah harus prepare dari sekarang. Ya. Paling kakinya gua atasin kasih begini.
kakinya. Oh, orang kok gendong cucu udah direncanain dulu. Tapi kebayang nggak Pak Jarwo? Duh, gua bentar lagi jadi kakek nih gitu. Iya. Nggak kebayang gitu ya. Nggak kebayang. Ya? Nggak kebayang. Gua kakek nih. Sementara gue pasti pengen muda terus. Iya kan kalau jiwa pelawak tuh gitu. Iya. Berasa tuh kita tuh muda terus. Muda terus. Taunya anak udah gede, udah nikah, bentar lagi punya cucu gitu. Tapi kan banyak juga pelawak yang udah punya cucu juga Oh kan. iya benar. Kasih Parto udah. Iya. Oh iya, Agis. Parto. Enggak ngobrol sama Parto. Belum. Sama cucu gimana gitu. Enggak. Pengalaman, tukar pengalaman. Oh belum sempet. Nggak Nanti mau. lah kalau ketemu nanti gue akan ngobrol juga sama dia. Nggak mau ya? Bukan nggak mau, kan belum ketemu. Emang sibuk. Enggak, ya nanti si sibuk-sibuknya juga walaupun nggak sibuk juga belum ketemu bagaimana? Nggak sibuk kalau nggak ketemu ya nggak ketemu. Iya, maksudnya kan harus direncanain kan. Iya, maksud bukan direncanain, diinginkan. Oh yang diinginkan. Ya, Tapi ada nggak ngobrol-ngobrol tentang masalah keluar? Keluar itu gimana sih? belum gitu? enggak. Belum pernah. Selama ini yang ngomong biasa aja. Si Parto mah susah diajak ngobrol orangnya kan orangnya pendiam. Oh gitu. Tapi kalau udah diajak ngobrol asik. Sebenarnya itu orang. Harus digubrak dulu ya. Tuh. Si Weh Parto. ngobrol weh. Enggak perlu begitu. Nah, tadi katanya pendiam, kalau orang diam digubrak-gubrak dong. Iya, tapi nggak sopan lah juga begitu digentak begitu. Iya. Satu angkatan ya sama Parto ya. Parto iya, satu angkatan. kan, satu angkatan. Di Radio SK dulu kan. Oh iya, dia tukang bayar gaji-gaji dulu kan? Ya, buat gaji-gaji pelawak dia itu yang nyusun tuh yang. Berarti waktu itu Bang Komeng terus Diamor juga kan Iya, di SK udah kan? di SK. Oh, kayak cerita-cerita gitu ya. Iya. Ngelawak Radio SK. Nah, Parto masih itu. Kemudian Sebul, Eko, Akri sama si Jajen. Jajen keluar. Si Parto masuk. Bikinlah yang namanya Sembul. Patrio. Iya, masih Jeki ya. Iya, si Iya. Patrio. Jeki, siapa Jeki? Jeki kan pernah sama Sembul. Bukan Sembul. Teri Jengki, siapa? Jengki. Sebul. Oh, ini Sebul. Oh, satu lagi siapa tuh ya Allah, gue lupa itu namanya. Jupri, Bukan. Apa ya? Ali Nurdin. Bukan lu pada lama lagi. Oh, lama Doyok tuh bareng sama Doyok ya. Bareng sama Doyok ya. Iya. Iyalah banyak lah pokoknya lah. Mm-mm. Tapi yang penting malah dalam hidup ini bahagialah ya. Kelihatannya Pak Jarwo ini salah satu pelawak yang selalu tertawa gitu. Yang enggak selalu tertawa aja, Lek. Kalau tertawa mulu ntar nggak gila gua. Enggak, maksudnya asik gitu diajak ngobrol gitu. Iya, apa ya? Sebenarnya gue juga pendiam orangnya, Lek. Kelihatan. Tapi ya gitu, untuk ngobrol lama itu sama orang itu memang harus yang udah akrab. Udah bener-bener gitu ya. Iya. Kalau nggak begitu akrab, Diem gitu ya. suka kehabisan materi mau ngomong apa lagi gitu. Gitu. Kalau di rumah sempat nggak kehabisan materi mau ngobrol sama istri? Nggak ada. Maksudnya keluarga kehabisan materi ngobrol. Ini kita, aduh, seneng banget ini ngobrol nih. Kayaknya berapa menit ini kan? Hah? 28. Emang lo biasanya berapa menit? Biasanya 15 loh. Nggak mungkin lah. Biasanya 40. Nggak terlalu panjang juga. Iya. Nanti kita nggak bisa collab lagi. Iya. Nanti kita collab lagi ya. Ya. Karena obrolan kita tuh sangat nyaman sekali. Jadi waktu juga tidak terasa. 28 menit tuh lama loh. Lama. Kalau saya harus bayar Om Jarwo, berapa? Nggak perlu, Bisa Le. kayak begitu. Nggak perlu. Nomor rekening kan nanti bisa lah. Aduh. Yang penting adalah persahabatan. Persahabatan itu. betul. Pasti suatu saat nanti kita akan ketemu di salah satu program. Insya Allah, amin. Untuk kedepannya yang Iya. penting Tapi yang manjang. Pak Jarwo sehat. Jangan mendek-mendek mulu. Yang mendekin kan yang sono. Bukan yang di sini. Kayak tukang jahit ya. Iya. Gak mendekin. Pak Jarwo sehat selalu ya. Terima Amin. kasih sudah hadir Sama-sama. di Sulpot. Amin. Sukses terus. Siap. Keluarganya tetap harmonis. Amin. Cepet-cepet dapat cucu. Amin. Yang terpenting sehat. Amin. Buat Pak Jarwo. Itu yang paling penting. Buat kawan-kawan terima kasih. Tapi seperti biasanya di Sulpot ini selalu ada quote yang akan disampaikan oleh tamu kita. Kira-kira quote hari ini apa untuk tamu kita? Kawal buatnya nih. Gue udah lega lah sebenarnya, lu udah nutup. Udah gak mikir lagi. Mikir lagi. Disuruh mikir lagi. Ngasih PR lagi. Bebas, yang penting quote dalam kehidupan untuk orang-orang yang nonton ini bisa mengambil quote itu. Kira-kira apa dalam hidup? Itu
pelawak ya, selucu-lucunya pelawak, secerdas-cerdasnya pelawak, Iya. kalau ditembak dadakan, langsung bengong. Aku di mana nih? Aku siapa? Ya pendek aja sih, Hmm, selalu bahagia. itu dia ya, selalu bahagia. Padahal quote dari Pak Jarwo dari tadi obrolan itu banyak banget yang kita ambil sebetulnya kan. Mengalir seperti air. Marah-marah tanpa dasar. Banyak sekali. Jadi silakan buat kalian untuk mengambil positifnya, buang negatifnya. 1, 2, 3, rengse.